menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya kena percaya sudah ini kali ketiga minggu kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Next. Mengapa dekat dengan Tuhan itu penting? Mengapa? Sebelum saya bahaskan seterusnya, mari kita tengok video ini, renungan kita. Tetap akan kuat berdiri. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 4 hingga 8. Kita tengok dalam slide kita. Slide boleh tunjukkan. Tunggu kita baca di dalam Mazmur 115 4 hingga 8. Saya akan baca, kamu baca dalam hati bersama-sama. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongnya. Seperti itulah terjadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Satu lagi firman Tuhan dalam Filipis 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, yaitu Roh besar, dan persekutuan dalam penderitaannya, yaitu ialah Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kami mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau buka mata rohani kami, telinga rohani kami, agar kami melihat kebenaran-Mu, mendengar suara Roh Kudus-Mu berbicara pada hari ini. Bapa, kami siapkan hati kami, sekiranya hati kami keras untuk menerima firman-Mu, lembutkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang tidak punya apa-apa, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi saluran berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini mengatakan, sekiranya kita mengalami banyak masalah, kalau kita tidak punya Roh Kudus, tidak punya Tuhan, bermacam-macam tuduhan akan dilemparkan kepada kita. Bermacam-macam keadaan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kekuatan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita jatuh. Amin. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mengenal Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, seorang pribadi yang sentiasa menyertai kita, yaitu Roh Kudus yang sentiasa menyertai kita, menegur kita. Oleh itu, kalau kamu semua sekarang sedang ditegur, jangan keraskan hati kita. Amin. Haleluya. Saya sangat suka ilustrasi N bagi tadi. Ya, kita semua tidak sempurna saudara. Manusia tidak sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Oleh itu jangan pernah memandang manusia, melihat kepada manusia. Karena manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Mazmur 115:4 hingga 8 ini mengatakan, berhala mereka adalah perak dan emas. Kita balikan kepada diri kita, apa yang berhala di dalam diri kita saat ini. Sekiranya keinginan kedagingan kita yang membuatkan kita jauh dari Tuhan, seperti telepon, membuatkan kita jauh dari Tuhan, cepat sedar, karena itu adalah pekerjaan iblis yang coba menjauhkan kita di dalam hadiratnya dan membuatkan kita susah untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Next, ada 3 perkara yang paling penting untuk kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. 1, siapkan hati dan pikiran untuk dekat dengan Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Maksud dia bukan separuh-separuh. Bukan kita time senang kita cari Tuhan. Bukan time kita susah kita cari Tuhan. Bukan susah senang kita kena cari Tuhan. Karena Tuhan mau hati kita melekat dengan Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan Yesus di dalam setiap anak-anaknya. Kenapa firman ini sangat jelas mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Seluruh jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan firman ini sangat menegur buat saya sendiri secara pribadi, yang seringkali saya saksikan kepada kita semua, di mana waktu saya mengalami masalah dalam kehidupan, kehilangan, saya mulai meninggalkan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan sudah jauh. Walaupun saya melayani, tetapi satu jurang yang sangat membuatkan saya jauh dari Tuhan, yaitu merasa marah, kepahitan dengan Tuhan. Dan setelah saya mengingat firman ini,
Kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan akal pikiranmu, kata Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah saya mendengar sharing dari Pastor Habil, 12 tahun pendarahan, seorang wanita 12 tahun pendarahan, Roh Kudus mengingatkan saya, Lesta, kamu sedang pendarahan rohani. Maukah kamu mati sekarang dan masuk ke neraka? Jadi hati-hati saudara. Kita boleh tahu diri kita sebenarnya. Kalau kita dalam pendarahan rohani, cepat kita minta berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni kita saudara. Amin. Tuhan itu maha pengasih. Kalau kamu mengenal hati Tuhan, Dia sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Jadi oleh itu, kita sudah mengenal kasih dari Tuhan, jangan kita pernah tinggalkan Tuhan untuk kepentingan diri kita, kepentingan kedagingan kita. Ya, tidak dinafikan, ramai orang yang meninggalkan Tuhan disebabkan keinginan-keinginan kedagingan, keinginan-keinginan dunia. Ingat, Tuhan dicobai di padang gurun. Iblis menawarkan semuanya. Dia kata, ini dunia pun saya bagi untuk kamu. Yang penting kamu sembah saya, kata iblis. Tetapi Tuhan menjawab dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita matang di dalam firman Tuhan, kita tidak akan senang jatuh di dalam pencobaan. Betul? Kita kena siapkan hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Bukan kami pastor tidak boleh menarik kamu tahu untuk dekat dengan Tuhan. Kamu yang seharusnya bertindak untuk dekat dengan Tuhan. Kamu yang boleh membuat keputusan. Kami hanya menceritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi kita semua termasuk saya sendiri harus meresponi firman Tuhan itu untuk dekat kepada Tuhan. Next, pelajari firman-Nya untuk dekat dengan Tuhan. Ya, tadi ada saya sebut tadi kan, dalam 2 Petrus ayat 1 hingga 19 mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin. Kita harus memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa kita disuruh untuk merenungkan firman Tuhan, saudara? Karena firman Tuhan ini sangat jelas, menyatakan kebaikan, menyatakan semua apa yang tersimpan di dalam hati kita selama ini kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman itulah yang menegur kita. Pagi tadi kami breakfast, sempat kami berkongsi firman Tuhan. Saya katakan dengan mereka, kami satu rumah, kamu tahu tak, perasan tak, semua ahli sains, semua ahli-ahli yang terkenal, yang menciptakan lampu, mengetahui bumi ini berputar, itu semua dari firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau tahu firman Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, baca firman Tuhan. Sebab semua ada tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Satu yang saya sarankan, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita ditegur, jangan keraskan hati kita. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan, lembutkan hati saya, agar apa yang saya baca firman ini menegur saya, dan saya dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Katakan pada Tuhan. Ya, firman Tuhan kalau kena dengan kita
Kita boleh kepahitan tahu dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya tujuan Tuhan adalah memulihkan hidup kita, memulihkan setiap hati kita yang sakit kepada kebenaran Tuhan. Satu masa saya punya kesaksian secara pribadi. Waktu saya mengalami kemurungan, kepahitan dengan Tuhan, satu masa saya berdoa dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa firman Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada saya? Itu pertanyaan saya itu sangat macam egois lah. Tapi Tuhan paham perasaan saya waktu itu. Dia mengatakan, kamu ambil Bible, baca. Bible itu ada di atas kampas streka. Saya buka mata dan saya tengok betul ada Bible saya dekat atas streka. Dia kata ambil Bible itu, baca di dalam ayat 2 Samuel 28, tak silap masa itu. Kamu baca. Dalam hati saya, adakah tuh firman? Adakah? Sebab saya tidak pernah. Saya baca pun sekali imbas saja. Dalam hati saya, adakah tuh firman Tuhan? Pasti saya baca, saya buka. Hai Samuel, kalau kamu meneruskan perasaan yang saya hadapi, firman itu sangat jelas dalam kehidupan saya. Dia menegur saya. Dia kata, kalau kamu menjauhkan saya, kamu akan dilemparkan ke neraka. Pikiran saya itu semasa saya membaca tua, ke neraka yang jauh dari anak saya. Sebab saya tahu anak saya balik ke surga hanya, Pastor Tim kata, hanya bertukar alamat saja. Ya betul, kalau kita meninggal, kita hanya bertukar alamat saja ke tempat yang baru. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, aku bangkit ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Dia kata, dan satu masa dia akan balik ke dunia. Oke, jadi cerita, saya baca firman itu, dia kata, tukar nama kamu, Samuel itu Lesta. Saya baca lagi dengan suara kedengaran. Time itu juga saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau mati sekarang. Kalau saya mati di dalam kepahitan, saya tidak dapat bersama dengan anak saya di surga. Saya katakan pada diri saya. Tapi masih manusia, masih berdegil, masih punya perasaan kepahitan, sehinggalah saya sakit 2 minggu. Saya sakit 2 minggu, dan saya jumpa dokter swasta. Dia kata, kamu tak sakit lah, tapi saya bagi Panadol lah. Tapi badan saya lemah, saya tak boleh bekerja. Jumpa hospital kerajaan, sama juga. Cek demam, saya tak demam, tapi saya macam sakit. Itulah itu. Setelah mendengar firman Tuhan, Pastor Habil, kamu 12 tahun pendarahan. Setelah saya minta ampun dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan saya waktu itu juga. Jadi saudara, firman Tuhan sangat luar biasa. Dia dapat menegur kita apa yang kita tidak sedar. Firman Tuhan itulah yang menegur kita. Amin. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ingat, kita pandang pada pohon yang sentiasa mendapat air. Apakah air itu? Kalau kita balikan kepada kehidupan kita, itu firman Tuhan. Kalau kita sentiasa memikirkan firman Tuhan siang dan malam, kita pasti akan disegarkan oleh firman Tuhan. Amin.
merenung firman Tuhan. Saya sudah bahaskan, membincangkan firman Tuhan. Seperti yang kami lakukan masa breakfast, kami membincangkan akan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ya, ini pasti. Kita jangan hanya tahu, mendengar, tapi tidak melakukan. Itu sudah salah. Kita harus membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi saya kena percaya kita semua sini pasti akan melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah kesukaannya Tuhan di dalam setiap anak-anak. Yang ketiga, berdoa sedalam-dalamnya. Dalam Mazmur 34 ayat 2, ini berdoa, Cikgu juga sudah bahaskan pada minggu pertama, kita harus berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 34 ayat 2 mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Ini juga cara kita untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Mengatakan, berbicara seperti kita berbicara kepada seseorang. Karena kita tahu Tuhan itu siap untuk mendengar setiap keluhan hati kita melalui doa. Next, berbagai macam bentuk doa. Ini secara ringkas saya bahaskan karena masa sangat cemburu. Satu, doa penyembahan. Dalam Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doa penyembahan, sentiasa memuji Tuhan. Yang kedua, doa pengucapan syukur. Ini jenis-jenis doa yang saya akan sharekan. Satu tadi doa penyembahan, kedua ialah doa pengucapan syukur. Dalam Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kalau kita belum bersyukur kepada Tuhan, kita akan bersyukur karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Kalau kita pada masa akan datang, kalau ada kesempatan saya akan sharekan bagaimana menikmati kesyukuran dari Tuhan. Karena besar kuasanya apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sering kali mendengar firman Tuhan dari YouTube, bersyukur. Kalau kita tidak belajar untuk bersyukur kepada Tuhan lewat doa, bagaimana kita menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan? Ya, kita harus berdoa dengan ucapan syukur, mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan. 3, doa pengakuan. Ya, seterusnya yang ketiga doa pengakuan. Kita mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita masih dihalangi oleh dosa, doa kita tidak sampai ke kerajaan surga. Karena ada satu halang, yaitu dosa yang menghalang doa kita sampai kepada kerajaan surga. Dan Tuhan menjawab pun, ada satu juga yang menghalang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia ialah Tuhan Yesus, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita tidak sempurna, saudara. Kita harus setiap saat meminta ampun dengan Tuhan. Kalau kita, kenapa waktu sekolah minggu kita diajar, sebelum tidur apa kamu buat adik-adik? Dia kata, berdoa. Ya. Kenapa? Satu yang Roh Kudus tegur saya dan perlihatkan saya secara pribadi,
meninggal waktu tidur. Kalau kita tidak sempat minta ampun dengan Tuhan, tiba-tiba kita meninggal, bagaimana? Kemana kita akan pergi? Ya. So, saya harap kita semua sadar betapa pentingnya berdoa pada Tuhan. Doa pengampunan seperti yang kita dengar tadi, satu doa penyembahan, doa pengucapan syukur, doa pengakuan, dan keempat doa syafaat. Tadi kita sudah berdoa, Saudari bahwa kita berdoa negara kita, para pemimpin, pemerintah, musuh-musuh kita, sesama Kristen, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita harus doakan mereka. Kenapa? Tiba-tiba saya dengar dia sudah percaya Tuhan lah. Sedangkan dia bukan orang lahir dari Kristen, tahu. Kenapa? Sebab orang-orang percaya kepada Tuhan sedang mendoakan mereka agar mereka mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita doakan para pemimpin di mana kita berada, pemerintah, musuh-musuh kita, doakan. Seperti Pastor Linda katakan minggu lepas, kita doakan musuh kita, sebab bukan mereka yang melakukan itu, tetapi iblis yang memakai mereka untuk menghancurkan hati kita. Iblis yang coba memakai mereka, oleh itu kita ikat iblis yang memakai mereka supaya mereka tidak diperalatkan. Amin. Jadi mari kita sama-sama kita mendoakan musuh kita, mendoakan sesama orang Kristen, mendoakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, agar mereka satu hari nanti akan mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Itu doa syafaat. 5, doa permintaan. Ya. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Kita boleh minta kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan mintalah, maka kamu akan diberikan bagimu. Tapi jangan pula kamu berdoa, sudah lama lah pastor saya berdoa, sampai sekarang saya tidak dapat. Kan, pernah kan kita mengalami seperti itu? Sebenarnya Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa kita. Tuhan mengetahui sejauh mana kita boleh mempersiapkan diri kita untuk berdoa, untuk menerima jawaban doa kita. Seperti yang saya pernah sharing, ceritakan hari itu, yang bapak saya sudah meninggal, dan kami bincangkan sesuatu yang peringatan bapak saya. Waktu itu anak saya belum meninggal lagi, belum balik surga. Kebetulan anak abang saya itu kawin, tetapi mereka ada minum. Kawin di gereja tapi ada minum. Dan suami saya katakan, tak bolehlah, cara itu tak betul kalau ada minum. Sebab mereka baru diberkati di gereja dan ada minum. Bukan minum yang jus-jus tau, bukan yang memabukkan. Lepas tu kakak ipar saya kata, yalah, siap ada EJK lagi. EJK pengurus minuman memabukkan. Dan abang saya pun sudah tak keruan, sebab husband saya kata, kamu seperti seolah-olah membuka pintu besar-besar untuk iblis masuk di dalam keluarga anak kamu. Jangan kamu heran kalau keluarga anak kamu akan hancur disebabkan tindakan kamu yang tidak mengikuti firman Tuhan. Jadi abang saya pun sudah tak keruan, dan dia kata, kalau macam ni ya, baik waktu peringatan Bapak
baru bagi mereka minumlah. Saya pula yang bergumul. Dalam hati saya tidak mau peringatan bapak saya yang sudah meninggal itu ada minum-minum. Saya tidak mau. Bukan sebab saya tahu itu sudah menghalang firman Tuhan. Jadi waktu itu saya tak jawab abang saya, tapi saya katakan dalam hati saya, Tuhan, saya tidak mau. Itu saja saya mampu katakan. Dan berjalannya waktu, saya sudah ditetapkanlah ada minum waktu peringatan bapak saya. Mana tahu 23 hari bulan 3 anak saya balik ke surga. Dan kami balik kampung, sudah beli tiket semua untuk 4 orang. Dan kami bawa anak saudara Magat ganti tiket anak kami Felicia. Dan kami adakan peringatan sekaligus dengan anak saya dan bapak saya. Puji Tuhan tidak minum. Jadi apa yang poin yang saya nak katakan di sini tentang jawaban doa? Kamu siapkah untuk untuk mendapat jawaban dari Tuhan? Kalau seperti yang saya alami, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau ada minum waktu bapak saya, peringatan bapak saya. Kalau kita tidak siap, kalau saya tidak siap, saya mungkin berdiri di sini pun saya mungkin tiada, ke gereja pun mungkin tiada, sebab saya tidak siap untuk menerima jawaban dari Tuhan. Sehinggalah anak kami diambil, dan jawaban doa saya tidak mau ada minum waktu peringatan bapak saya. Tuhan jawab, dan waktu itu tidak ada acara minum yang memabukkan, karena kami setelah satukan peringatan bapak saya dengan anak kami yang balik ke surga. Ya, sangat sedih kan? Tetapi kita kena siap untuk menjawab setiap doa yang kita mau panjatkan kepada Tuhan. Ya, saya tidak katakan juga semua jawaban dari Tuhan tidak bagus, bukan. Itu bukan poin saya. Tetapi kalau kita mengatakan Tuhan tidak jawab doa saya lah, sebab Tuhan melihat kekuatan kamu. Kalau Tuhan, saya mau kekayaan, dan tiba-tiba dia bagi kamu kaya sekarang dan kamu tinggalkan Tuhan, macam mana? Itu Tuhan sudah melihat semuanya. Jadi tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan, sebab kita adalah anak-anaknya. 6. Doa persekutuan. Lukas 6 ayat 12 mengatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ia bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara, kalau kita sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan lewat doa, mulai hari ini, malam ini, pagi ini, kita berdoa. Satu masa saya mendapat kabar dari kampung yang anak buah saya tidak boleh jalan. Sebab waktu kami balik, kami sempat melawat dan mendoakan dia. Kakak saya katakan, anak saya sudah tak boleh jalan. Dia jalan beberapa langkah, dia jatuh. Sebab dia punya kaki sudah sangat sakit. Dan saya bergumul, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam keluarga? Apa tujuan Tuhan? Dan satu masa dalam 3:30 pagi, saya terjaga dan saya tak boleh tidur. Dan Roh Kudus mengatakan, ini waktunya kamu mendoakan bagi mereka yang mempunyai masalah seperti ini. Saya duduk, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa setiap orang-orang yang kami layani dan belum mendapat jawaban, tolong Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, iman percaya kepada mereka, kepada Engkau Tuhan. Biar itu terjadi kepada setiap orang, anak-anak Tuhan yang kami sedang layani. Itu doa saya kepada Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi mari saudara, kalau sudah lama kita tidak bersekutu dengan Tuhan, mari kita bersekutu bersama Allah Bapa di surga. Bukan waktunya kita bangun pagi,
mesti di tempat yang sunyi. Tidak sepatutnya. Kita sedang drive pun kita bersekutu dengan Tuhan, berbicara, berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak semestinya. Bukan seperti ya, saya sangat respect dengan sepupu kita. Mereka 5 kali berdoa, 5 waktu tepat dengan dia punya kesucian semua. Saya sangat respect dengan mereka. Kenapa kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kenapa kita tidak boleh melakukan seperti mereka, yang kita menyembah Allah yang benar, Allah yang berkuasa? Kenapa? Mari saya ajak, termasuk saya sendiri, saya sangat ditegur dengan firman Tuhan ini. Mulalah bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Amin. 7. Doa penyerahan diri. Dalam Lukas 22 ayat 42 mengatakan, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, ini doa penyerahan. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya banyak meminta kepadamu Tuhan, tetapi biar kehendak-Mu dan rencana-Mu sahaja yang terjadi di dalam kehidupan saya. Katakan ini kepada Tuhan. Karena ini doa kita melambangkan kita sedang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam prinsip-prinsip berdoa yang benar. 1, dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Iman, percaya. Jangan katakan, betulkah doa saya ini dijawab? Betulkah ini Tuhan? Itu sedang memikirkan was-was. Iman kita belum kuat dengan Tuhan, macam masih lagi meragui kuasanya Tuhan. Ya. 2, kita berdoa dalam nama Yesus. Kita akhiri dengan dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya, katakan pada seperti itu. 3, dijawab sesuai dengan kehendak Allah. Ini sudah saya bahaskan tadi. 4, efektif jika kita telah mengaku dosa dan sedang berusaha hidup dalam ketaatan. Kita mengakui dulu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Berusaha, ya, berusaha supaya doa kita tidak terhalang. 5, dengan tekun dan rajin. Harus. 6, jangan bertele-tele. Saya selalu baca tempat di Facebook, mereka share berdoa makan pun sampai satu keluarga besar disebut nama, sampai makanan itu pun sejuk. Itu tak perlulah. Minta hikmat dari Roh Kudus bagaimana untuk berdoa. Tuhan, saya tidak tahu berdoa. Mari Roh Kudus ajar saya untuk berdoa. Roh Kudus akan memberikan kita ingatan-ingatan. Ini yang harus kamu doakan. Tadi pun kita sudah belajarkan doa-doa. Jadi kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, doa, pendekatan kita dengan Tuhan. Dan seterusnya saya bahaskan hal puasa. Ya, puasa. Dengan cepat saya baca, puasa yang berkenan. Apakah artinya puasa? Tujuan puasa adalah mencari hadirat Tuhan. 1, merendahkan diri dan memohon ampun serta pemulihan dari Tuhan. Ini tujuannya puasa. Sekiranya kamu katakan, susahlah saya nak puasa, Pastor, saya ada distrik. Ya, satu kesaksian saya secara pribadi. Satu masa gereja JBMK mengadakan puasa, dan saya cabar diri saya. Saya katakan, Tuhan, saya mau melibatkan diri untuk berpuasa, tapi saya ada distrik. Tuhan, saya perkatakan dengan iman, di dalam nama Yesus, setiap distrik yang menghalang saya untuk puasa, pergi dalam nama Yesus. Saya katakan itu. Dan esok malam itu saya berdoa, dan esok pagi saya terus
jalan. Saya tak pikir lagi tentang sakit gastrik. Puji Tuhan, waktu itu saya sudah lupa saya ada sakit gastrik. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sangat berkuasa. Jadi kalau itu adalah kelemahan kita doakan. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita, pergumulan kita. Dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan cara inilah kita dapat mendekatkan diri kita pada Tuhan. Cari dengan berpuasa. Berbagai macam cara berpuasa. Ya, mari kita perhatikan dengan cepat. Berbagai macam cara puasa. Satu, puasa Musa. Dalam Keluaran 34 ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ini ya Musa sedang lakukan, sudah lakukan. Dia naik ke Gunung Sinai. Allah menyuruh dia untuk naik ke Gunung Sinai untuk membuat ke-10 firman yang ditulis dalam batu. Apa dia lakukan? Dia berpuasa. Dia tak makan, dia tak minum. Tapi ini saya tidak sarankan kita semua. Kalau kita betul-betul dengan Tuhan, kita dapat lakukan ini. Ya, ini untuk pengetahuan kita. Ini puasa Musa. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan roti dan tidak minum. Ya, tidak menjamah makanan pun. Itu puasa Musa. Puasa yang kedua, puasa hari raya pendamaian. Dalam Imamat 23 ayat 32, itu harus menjadi suatu sabat dari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Ini mungkin kita rata-rata selalu lakukan puasa ini. Bangun pagi tak makan dan sampai matahari terbenam baru kita dinner, kan? Kita selalu buat ini. Ini dia tidak katakan tidak boleh minum, tapi saya selalu berpuasa seperti ini. Dari bangun pagi tidak makan sampai dinner, tapi saya minum air. Ya. Tapi selebihnya kita punya hati, pendekatan kita kepada Tuhan. Ya. Kita kena persiapkan di dalam hal-hal berpuasa. Kalau kita mau berpuasa, kita harus mempersiapkan diri kita. 3, puasa Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat 16 hingga 17, lalu Daud memohon kepada Allah, oleh kerana anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau juga. Ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dia meninggalkan puasa Daud ialah meninggalkan kenyamanan kita. Ya, saya percaya kita dapat memahami. Yang keempat, puasa Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini dia makan dulu, pas itu dia baru start berpuasa. Ini cara puasa Elia. 5, puasa Esther. Dalam Esther 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang.
aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini puasa Easter. 3 hari 3 malam tidak makan. Ya. 6. Puasa Daniel. Ini puasa Daniel kita sudah tahu 7 hari dia tidak makan daging. Puasa Daniel dalam Daniel 10 ayat 2 hingga 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. So, 3 minggu dia tidak berpuasa. Dia berpuasa daging, dia hanya makan sayur saja. Ini puasa Daniel. 7. Puasa Yesus. Pada Matius 4 ayat 1 hingga 4, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini puasa Yesus. Ya. 40 hari dan 40 malam seperti puasa Musa dia lakukan. Jadi pilih kita sudah belajar puasa-puasa, tetapi bukan bagi saya, Roh Kudus beritahu saya apa yang mengikat kita itu harus kita puasakan. Kalau handphone yang mengikat kita coba puasakan. Kalau ada sesuatu yang mengikat kita, kemahuan kita, kenyamanan hati kita puasakan. Sebelum kita melakukan puasa 7 puasa ini. Amin. Seterusnya, akhir sudah mau habis. Mengapa? Seperti soalan yang pertama, mengapa dekat dengan Tuhan itu penting? Jadi kita sudah tahu dengan kenapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan sudah sharekan poin-poin yang harus kita lakukan untuk supaya kita dekat dengan Tuhan. Dan mengapa dekat dengan Tuhan itu penting? Kita sudah melihat ilustrasi tadi, dan firman Tuhan Yesaya 58 ayat 8 mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saya ingin menekankan dalam firman ini, Yesaya 58 ayat 8, terangmu akan mereka seperti fajar. Kita akan merasakan kesegaran dari Roh Kudus, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kalau kita ada merasakan kelukaan dalaman yang seolah-olah kita tidak mampu lagi, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kemuliaan Tuhan sentiasa mengikuti kita. Amin. Oleh itu, mari saya persilakan pemain musik